Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pada undangan yang kami hormati, marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita telah mendapatkan kenikmatan berupa kesehatan, kenikmatan berupa kesempatan. Marilah kita syukuri dengan bacaan hamdalah di sana. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan berlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah kita nantikan syafaatnya, pertolongannya nanti di hari kiamat. Allahumma amin. Ketiga kalinya di sini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman undangan semuanya, bahkan kepada teman kita yang akan memberikan suatu bimbingan kepada kita, yaitu saudara Siti Khairyah. Maka dari itu kami sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu-ilmu yang akan beliau sampaikan kepada kita semua. Dengan adanya ilmu yang akan beliau sampaikan, semoga ilmu tersebut bisa kita manfaatkan untuk perkembangan pendidikan kita yang ada di lembaga, khususnya di lembaga PAUD, bisa lebih berkembang, lebih maju ke arah yang ke depan yang lebih bagus, yang sesuai kita harapkan. Dengan adanya pentingnya penerapan budaya positif bagi murid, hal tersebut adalah sesuatu yang harus kita laksanakan, kita berikan kepada anak didik kita di lembaga kita masing-masing. Maka dari itu, untuk ini marilah kita dengarkan, kita cermati dengan secermat-cermatnya, karena kita harus tahu, bisa, dan melakukannya sesuai dengan yang akan disampaikan nanti. Saudara-saudara seperjuangan, dengan adanya ini, kita sebagai pendidik, khususnya di PAUD, adalah fondasi yang dinanti-nantikan oleh negara, karena fondasi yang kuat adalah untuk masa depan yang lebih kuat juga. Di PAUD kita harus menanamkan khususnya keagamaan, karena agama disitulah sebagai fondasi yang bisa diharapkan untuk kedepannya. Maka dari itu, demikianlah dari kami. Apabila ada kekurangan, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Untuk selanjutnya, kepada saudari Siti Khairyah kami persilakan. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Hari ini masih semangat ibu-ibu semuanya? Semangat. Untuk lebih akrabnya nanti saya manggilnya teman-teman gitu saja, biar lebih akrab lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, atas
atas kerepotannya. Dengan ini saya meminta bantuan untuk agar saya itu bisa mengerjakan tugas, salah satu tugas dari guru penggerak, dan insya Allah dengan dukungan panjenengan semuanya, kegiatan saya akan diberi kelancaran dan kesuksesan. Berarti tanpa panjenengan semuanya saya tidak bisa melanjutkan ke depannya lagi. Otomatis saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan seikhlas-ikhlasnya. Sebelum kita memulai materi, kita lihat ibu-ibu semangatnya gimana itu ya. Nanti kita prosesnya tidak terlalu full materi, nanti ada SBD juga, ada nyanyi-nyanyi juga, agar nanti kita tidak monoton gitu. Dan insya Allah nanti materi ini bisa diterapkan di lembaganya masing-masing. Tujuan utama dari penyampaian materi ini adalah berbagi. Berarti intinya saya itu berbagi kepada teman guru, intinya teman sejawat, teman sesama guru. Karena tujuan dari materi yang ini berbagi kepada teman sejawat. Awalnya saya pernah berpikir untuk siapa saja bisa dibuat penyampaian materi ini, tapi tujuan utamanya sejawat, untuk teman sejawat, jadi saya merepotkan panjenengan semuanya. Insya Allah diparingi ikhlas dari hati ya. Sebelum kita mulai, kita semangatnya dulu gimana? Halo semuanya. Hai. Semangatnya gimana? Di sini. Bude, nanti diulang lagi Bude. Hari ini mau senang-senang? Mau. Gimana senang-senangnya? Di sini. Oke, itu kita punya angan-angan sendiri, kita punya prinsip sendiri, kita punya kemauan sendiri. Itu ciri-ciri dari profil pelajar merdeka. Intinya merdeka belajar. Itu semuanya berpusat pada diri kita sendiri. Kalau saya bertanya, gimana kabarnya? Biasanya kalau kita alhamdulillah, luar biasa gitu. Hari ini semuanya siap? Yes, saya ready. Saya siap. Berarti kita punya kesepakatan, kita siap atau kita ready. Kesepakatannya gimana? Saya siap. Ya. Hari ini mau bersenang-senang? Ya, bersenang-senang. Pakai gerak. Bersenang-senang. Gimana caranya bersenang-senang? Itu syaratnya pakai nanging itu kita menghadap sama teman-temannya. Contohnya ini nanti kita bisa terapkan di lembaganya masing-masing. Anak didik kita pasti senang. Awalnya itu saya memang seperti teman-teman semuanya, enggak menghadiri terus biasa di sekolah. Berarti setelah mencapai bersenang-senang itu terus mulai ada keinginan. Habis itu nanging loh. Itu tuh tanyanya menunjukkan ke berhubungan dua anak didik. Itu perasaannya jadi sampai nanti setelah pembelajaran ditanya tadi misalnya diwarai berburu apa gitu. Kita bahasanya standar punya kita sendiri ya Bu ya. Terus sampai apa kamu bilang bukannya berburu minum besoknya lagi buru minum itu nanti diterapkan di lembaganya ada yang nagih atau tidak gitu. Oke, kita mulai dari awal. Hari ini semangatnya mana? Alhamdulillah. Senang-senang banget. Di mana semangatmu? Ini semangat. Di sini semangat. Oke, kita punya kesempatan. Di mana semangatmu? Ini semangatku.
budaya positif. Mungkin dari ilusi jenengan, anak-anak jenengan, budaya positif itu yang bagaimana? Mungkin budaya, katanya mesti tujuannya langsung tari, tujuannya langsung kegiatan-kegiatan kebudayaan kayak seperti itu. Nanti akan lebih jelasnya lagi untuk materinya. Materi yang saya ambil sekarang insya Allah bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang akan diterapkan di kelasnya masing-masing atau di lembaganya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai materinya hari ini. Pentingnya penerapan budaya positif bagi murid. Salam bahagia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasinya dalam tugas saya di Gunung Menggerak. Semoga teman-teman semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan dari materi ini saya ambil yaitu kita semuanya sebagai guru dapat menghayati pentingnya budaya positif dan penerapannya untuk memperkuat karakter anak didik kita yang ada di sekolahan atau di lembaga. Karakter itu menurut jenengan seperti apa? Saya bertanya kepada jenengan, karakter itu kalau menurut jenengan itu apa? Karakter watak, ya watak yang pertama yang kita pahami seperti itu, watak. Berarti kalau kita di PAUD, karakter yang kita tanamkan itu pembiasaan yang seringkali kita laksanakan di lembaga itu kita tidak menyadari padahal itu sudah penanaman sebuah karakter. Kita ambil contoh karakter waktu masuk sekolahan, masuk di halaman sekolah, anak langsung berlari menuju di depan, assalamualaikum bu. Itu bersalaman, itu sudah menerapkan karakter anak yang pembiasaan. Dimanapun anak bertemu dengan orang tua atau yang perlu didewasakan untuk anak itu pasti bersalaman. Entah itu di rumah, entah itu dimanapun, kalau ketemu pasti salaman. Itu usaha kita untuk menerapkan kepada anak seperti itu. Setiap hari kita selalu mengingatkan, memberi, menuntun untuk selalu bersikap salaman kepada setiap orang yang lebih tua dari kita. Dari awal sampai manapun, setiap hari kita harus sering-sering mengingatkan seperti itu. Pembiasaan lain lagi yang di rumah dan juga pembiasaan yang di sekolah itu seperti cuci tangan. Itu sudah kebiasaan, setiap makan harus cuci tangan. Itu sudah dipakai kebiasaan di sekolahan ataupun di rumah. Berarti kita sudah berhasil ya. Padahal itu sepele sekali. Itu dalam modul, dalam materi dimanapun itu seperti biasa menurut kita. Tapi di dalam buku itu sudah spesial, sudah bagus, kita sudah berhasil. Intinya seperti itu. Next, contoh budaya positif. Budaya positif itu awalnya kita tahu budaya itu seperti kegiatan tari menari, kegiatan yang ada istilahnya terkait dengan adat istiadat. Seperti itu awalnya tadi jenengan berpikirnya kayak gitu, betul? Budaya positifnya mesti kayak gitu nggih. Intinya kita itu sama. Awalnya saya juga begitu. Setelah mempelajari materi ini, baru saya ada kata-kata kayak gitu. Berarti di dalam budaya positif itu ada beberapa tahapan. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu nanti penjelasannya ada di bawah lagi. Itu ada kriteria untuk anak. Ini budaya positif ini kita wajib menerapkan kepada anak didik kita. Istilahnya ini sangat banyak sekali. Tapi kita sudah
dan sudah mematok kepada otaknya anak itu. Berarti otomatis tanpa disuruh, tanpa di apa-apapun, anak itu sudah otomatis untuk menjalankan kebiasaan setiap hari. Next. Agenda hari ini pembukaan presentasi konsep manajemen rekomendasi. Untuk pembukaan tadi kita sudah buka dengan pembukaan di awal dan speaking-nya di awal. Untuk presentasi konsep kita mulai sekarang. Nanti ketiganya tanya jawab. Untuk tanya jawab nanti kita sharing saja Bu. Saya tidak mau diberi kata-kata jenengan luwih dhuwur, jenengan enggak. Saya ini malah kenapa? Belajar untuk memahami kebersamaan kita ini. Makanya saya nanti mohon tidak ada kata-kata untuk jenengan di atas, jenengan di bawah, ya. Kita saling aja, kita berbagi tentang untuk memajukan sama-sama bahwa kita seorang pendidik tahu gitu ya. Yang kelima nanti refleksi, keempat refleksi nanti diisi dengan intinya bagaimana dengan materi yang saya sampaikan. Maksudnya menurut jenengan sudah gimana, baik, Anda menerimanya sudah cocok atau enggak, jenengan masih kurang atau gimana, atau pokoknya intinya kita hari ini sharing walaupun waktunya cuma terbatas. Nanti kalau kita berbicara tentang anak didik kita tidak ada selesai-selesainya. Next, profil pelajar Pancasila. Itu profil pelajar Pancasila kita nyanyi dulu ya. Oke. Itu kalau tahu, kalau anak-anak menghafalkan kayak itu, kita buat lagu untuk yang ini. Profil pelajar Pancasila. Biasanya kita ambil seperti lagu-lagu yang biasanya kita nyanyikan dulu. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan dapat bantang rakyat mandiri, kreatif dan berkritis. Itu sampai ganti lagu Cucak Rawa ya bisa, sampai ganti lagu apa Bu disaing-saingnya ya bisa. Semuanya itu terserah dari kreatif kita sendiri untuk profil pelajar Pancasila. Yang di sini profil pelajar Pancasila ini yang kita ambil, ini yang kita terapkan kepada murid. Seperti pelajar Merdeka Belajar. Merdeka Belajar itu kita pusatkan kepada murid. Kita itu tugasnya hanya memonitor, menentukan dan mengarahkan. Karena sekarang itu yang belajar itu yang lebihan kepada muridnya saja, anaknya saja yang harus punya kreatif anak sendiri, nalarnya anak sendiri, mandiri, gotong royong. Seperti gotong royong, contohnya setiap hari kita di lembaga itu seperti mencabut rumput atau apa gitu Bu. Itu kita sudah melaksanakan gotong royong, tapi kita tidak melaksanakan bahwa kita itu sudah menerapkan profil pelajar Pancasila. Seperti itu. Terus yang beriman dan bertakwa itu otomatis setiap hari kita sudah berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing dan kita sudah menerapkan. Yang sekarang itu biasanya kan seperti ini Bu. Kita itu menyuruh anak dan satu kelas itu banyak anak, terus anak itu suruh manut kepada kita. Itu sebenarnya itu kalau di Merdeka Belajar tidak seperti itu. Kita cuman dari awal contohnya kita dalam pembelajaran begini. Hari ini nanti Bu Guru punya kegiatan 3, dan 3 itu yang pertama mewarna, yang kedua mengecat, yang ketiga memgunting. Nah, anak-anak nanti kalian sukanya yang mana terserah. Sukanya yang menggunting ya menggunting, yang mengecat, yang mewarna.
itu. Kalau sudah melamar, ya udah Bu, saya capek. Kan biasanya seperti itu ya. Tapi itu kalau Merdeka Belajar dibiarkan Bu, karena anak itu istilahnya pemikirannya, nalarnya belum sampai segitu. Beda lagi kalau di SD diberi beberapa pun kalau sudah tahapannya itu pasti selesai. Dan kita sebagai guru tidak boleh memaksa Bu, harus selesai, harus gini, temanmu sudah selesai, tidak boleh Bu. Makanya seperti itu. Saya baru tahu juga ikut guru pembela ini karena semuanya kegiatan yang ada di lembaga berpusat kepada anak. Boleh, jadi memang tidak setuju boleh. Oh, anak TK kok dinilai jualan jawab. Nah, itu memang pertanyaan dari salah satu guru ya seperti itu. Di SD, di TK, kalau tidak dituntun itu tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu. Tapi sebenarnya anak itu punya ilusi Bu, punya keinginan untuk saya minat ini, saya minat menulis, saya minat membaca seperti itu. Otomatis kalau kita membacanya bukan A, B, C, Ibu, Budi, juga Budi tidak Bu. Yang namanya membaca itu cuma huruf A saja, itu sudah bisa dinamakan membaca seperti itu. Next Bu. Materi yang kita bahas saat ini nanti ya banyak sekali, 1, 2, 3, 4, 5, 6 materi, tapi insya Allah nanti nggak panjang-panjang, cuma di TPI saja. Nanti jenengan insya Allah bisa memahami, bisa bahasa seperti itu. Saya awalnya juga seperti jenengan, maksudnya jenengan masih penasaran ini apa saja gitu ya. Kita buka satu-satu ya, disiplin saya sedikit yang belajar kebajikan yang mulai bahasa. Next month. Kita coba, ini salah satu ice breaking juga. Kebanyakan ice breaking sampai mungkin materinya nggak masuk, yang masuk ice breaking itu nggak apa-apa. Kita pakai coba kegiatan kepalan tangan. Ini suatu prinsip. Coba jenengan kepalkan tangannya. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka seperti itu. Anda nanti bisa mengambil kesimpulannya gimana. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Di tangan Anda ini coba bayangkan, ini kehidupannya jenengan. Ini hidup mati panjenengan. Yang dikepal ini hidup mati panjenengan. Terus teman Anda berusaha untuk membujuk Anda membuka kepalan ini. Dengan bujukan yang menurut Anda itu sangat menggiurkan. Coba sampai buka genggaman Anda, tak paringi uang 5 juta, itu menggiurkan. Sampai buka tak paringi rumah, itu kalau rumah sudah tinggi jalurnya. Ini padahal kehidupan Anda ini. Tapi di dalam pelan-pelan anak-anak Anda rumah itu berarti nanti saya tidak beli rumah, pasti sudah punya rumah. Uang 5 juta, 10 juta, 100 juta. Berarti nanti saya dapat uang segitu cuma gara-gara untuk membuka genggaman itu. Padahal genggaman ini sebenarnya hidup Anda, hidup mati Anda. Apakah jenengan nanti akan membukanya setelah mendapatkan uang 100 juta, mendapatkan rumah, mendapatkan mobil, apakah dibuka? Pasti aman-aman tidak. Kalau saya mendapatkan rumah, mendapatkan mobil, mendapatkan uang 100 juta, saya akan mati. Saya tidak akan bisa melihat orang tua saya lagi. Saya tidak akan bisa melihat keluarga saya lagi. Seperti itu. Berarti ini kesimpulannya untuk jenengan apa? Bahwa ini
kita, kemampuan kita, hanya kita sendiri yang bisa menghandle, hanya kita sendiri yang bisa memberi solusi kemana-mana. Tetapi yang tidak kita pahami itu waktunya ini. Kita itu selalu memarahi orang, selalu memberi arahan-arahan yang menyakitkan orang lain. Itu sebenarnya tinggal kita menyikapi. Bagaimana teman kita memberi kritikan itu teman yang diberi kritikan menyadari itu kita sudah baik hati. Tapi kalau kritikan kita tidak diambilnya sama teman kita yang kritik, otomatis kita sudah dapat kebencian dari orang itu. Makanya itu setiap kita mau memberikan suatu masukan, kritikan, selama kita bisa dan kita tidak sesuai dengan keinginannya yang kita beri kritikan, kita itu diam dulu. Kita mikir kalau saya nanti begini, memberi masukan begini, untuk begini, nanti dia akan marah. Ya kalau dia, kalau tidak, nah kita diam saja, tidak apa. Tapi kalau teman-temannya kita itu, paling ini besok pripun, nah itu kita tinggal memberikan kritik dan sarannya. Seperti itu. Nah, perubahan paradigma dari kontrol. Ini tugas kita, ilusi itu anak-anak kita. Kita sebelumnya tidak usah belajar, tidak usah apapun, cara menangani anak itu langsung punya ilusi sendiri. Anak yang begini kita menanggapinya seperti ini. Contohnya lagi anak yang nakal, anak yang hiper, anak yang ekstra, itu bagaimana kita menanggapinya, itu hanya kita yang bisa, hanya gurunya yang bisa. Contohnya di kelas A, anak itu hiper dan aktif sekali dan tidak bisa angkat seperti teman-temannya. Dan itu kita gimana? Kita berpikirnya berputar terus. Anak ini kalau begini nanti begini, kalau dia begini seperti itu kan. Tapi itu butuh banyak sekali cara penanganannya. Dan nanti penjelasan untuk penanganan kasus-kasus seperti itu ada di belakang lagi Bu. Dan itu ada solusi-solusinya sebenarnya. Dan kita itu awalnya itu instan. Anak yang nakal setelah kita ngomong, jangan harusnya anak itu manut. Padahal itu tidak seperti itu, instan langsung anak baik itu enggak. Ada tahapannya sendiri, ada caranya sendiri seperti itu. Kalau anak kau itu sebenarnya tingkatnya itu lebih tinggi untuk menyelesaikan masalah. Padahal anak kau itu anaknya kecil masih belum bisa begini, tapi salah. Kalau anak PAUD itu belum bisa diberi masukan yang banyak. Kecuali kalau SD, SMP, SMA itu satu kata aja bisa dimasukkan ke dalam otaknya seperti itu. Nah, contoh di sini perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Jenengan paling nyebatin teori kontrol itu seperti apa yang gimana. Itu nanti ada kita sebagai guru mempunyai 5 kontrol. Seperti apa nanti di bawah dijelaskan lagi. Sekarang kita memahami untuk stimulus respon dan teori kontrol. Dulu kita menggunakan teori stimulus respon dan sekarang kita berusaha untuk menuju yang teori kontrol. Dari awal dulu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Dulu kita menyuruh orang untuk sama seperti kita, tapi sekarang kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Maksudnya kita itu memahami tentang pemikiran teman kita, pemikiran suami kita, pemikiran ibu kita, pemikiran anak kita, itu mungkin tidak sama seperti kita dan kita tidak boleh memaksakan itu. Kecuali
berarti ini sama ini sudah gitu aja, nanti yang salah siapa? Anak bilang ini yang kita tidak boleh sebelah pihak. Ada untuk masalah kasus DPK itu seperti berantem atau gimana? Ada caranya lagi, sebenarnya caranya itu yang dipanggil anaknya, ditanya kenapa kok kamu gini, kenapa gini, terus sampai lagi di alasannya di rumah, ada lagi kriteria yang di rumah, memang tadi gimana ibu dibawa ke sekolahan. Situasi seperti itu biasanya anak kan langsung terus saja marah-marah seperti itu. Saya bisa mengontrol orang lain. Kita menyuruh orang suruh sini. Di dalamnya orang yang kita suruh itu manut, tapi kita tidak tahu kalau badannya itu gemuk seperti itu. Ya, kalau kita menyuruh, kalau ngomong itu tugas kita. Bu, dia ngajar Bu. Dia Bu. Padahal kita ngajar A. Berarti kita kan tidak simpel dengan hati kita. Seperti itu. Kita harus mendengar alasannya. Bu, nanti saya rapat. Nanti tolong diganti untuk kelas B. Seperti itu deh. Terus kita berpikir, caranya umpamanya gabung gimana ya? Tidak apa-apa Bu. Kalau analisis saya gabung saja. Terus materinya sudah siap RPP, sudah siap ini, sudah siap semuanya. RPP itu bisa tidak dilaksanakan. Kalau itu situasi kita pas gabung itu kan nggak mungkin kita melaksanakan pembelajaran banyak sekali anak gabungan itu. Otomatis kita cari kreativitas, inovasi kita timbul. Boleh kita SBG, boleh kita boleh kita tebak-tebakan 2 jam lebih, masa kayak mana terus. Makanya kita tugas guru itu, kita harus punya kreatif sendiri, inovasi sendiri, agar anak itu belajar dengan nyaman dan menyenangkan. Sampai pulang sekolah, itu pasti bisa bermakna pada anak itu sendiri. Jadi ini tadi loh, gimana bukunya nyanyi ini. Dan kita, waktu pembelajaran itu harus menyesuaikan dengan tingkat dari berkembangnya zaman. Yang sekarang lagunya Jawa Tinggi terkenal seperti itu. Kita bisa merubah lagu-lagu kita kebiasaan di sekolah memakai lirik Jawa Tinggi seperti itu. Tapi nyatanya Jawa Tinggi sudah dihapus, tidak boleh dipakai ya. Tapi kan kita beda. Kita kan pakai bukan Jawa Tinggi. Kalau juga biasanya lagu liriknya apa? Pakai musik Jawa Tinggi seperti itu. Kalau yang perubahan stimulus respon ini jenengan sudah paham dari kira-kira punya angan-angan dari. Kalau stimulus respon itu yang negatif, kalau yang teori kontrol itu yang positif yang harus kita terapkan. Model berpikir menang atau kalah. Sebelum melakukan apa-apa, aku mau kalah benar. Nah itu sudah jadi negatif. Kalau yang teori kontrol berpikir menang. Sebelum berangkat jangan bilang, nah aku sudah kalah seperti itu. Betul. Saat ini setiap apapun berangkat ya berangkat. Kita lalui ujian-ujian di tengah jalan. Contohnya banyak betul. Ya udah kita tendang dulu. Untuk yang itu nanti urusan terakhir seperti itu. Kita ikuti alurnya saja. Next. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Jangan biasa mungkin Bapak pimpinan kita, Bapak Kinerja Dewan menyatakan di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin itu bersifat self-disiplin atau kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak dapat melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain yang disiplinkan dari rumah. Dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana
itu. Dia ya. Next. Ini salah satu contoh penerapan nilai-nilai kebajikan, yaitu kebersamaan. Setiap kebiasaan juga awalnya kita seperti masuk kelas kita bersalaman, seperti cuci tangan kita menghilangkan seperti itu. Ya, di dalam kelas pun kita menghargai teman-teman kelas kita. Next. Next. Apa itu makna disiplin? Disiplin kalau langsung dari kita sendiri, kata-kata disiplin yang muncul dari diri apa? Disiplin tepat waktu. Disiplin yang kita tahu mungkin disiplinnya waktu saja ya. Yang kita tahu. Semuanya kebiasaan itu bisa dinamakan disiplin. Ya, benar. Next. Disiplin dari bahasa Latin artinya belajar. Di sini belajar itu kalau menurut yang benar disiplin kok belajar. Apapun Bu, apapun. Kalau disiplin waktunya disiplin waktu. Dari pagi kita subuh bangun, masak, berangkat sekolah. Itu setiap hari kita lakukan. Itu namanya sudah disiplin. Terus lagi kalau waktu itu otomatis berangkat kemana-mana sampai tepat waktu itu disiplin. Ada lagi disiplin membuat orang itu punya tujuan. Kita mau berangkat ke Korwil. Tujuan kita cuma Korwil saja Bu, jangan mampir dulu. Otomatis kalau kita mampir dulu, urusan ke Korwilnya bukan lagi disiplin. Seperti itu. Berarti kalau kita tujuannya ke Korwil, saya mampir dulu ke pasar dulu, saya mampir dulu ke kecamatan dulu, itu namanya tidak disiplin. Dari rumah kita sudah, nanti saya ke pasar dulu, habis itu ke kecamatan, habis itu ke sini, itu namanya sudah disiplin. Berarti kita sebelum melakukan sesuatu yang kita lakukan, kita punya perencanaan dulu. Intinya perencanaan itu sangat penting Bu. Kalau tidak ada perencanaan, kita di tengah jalan bingung. Mau ke sini, buka tujuan, akhirnya dimasuki seperti itu. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sesuatu dengan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ya tadi, kalau tujuannya satu, ya satu saja. Tapi kalau dari rumah tujuannya 5, insya Allah yang kelima itu bisa sebagai tujuannya. Kinerja Dewan Bawah merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah kita, tetapi juga cakap untuk memerintah dari diri kita sendiri. Sebelum kita memberi perintah orang lain, kita berikan contoh dulu kepada diri kita sendiri, dan contoh itu yang bisa menjadi tauladan. Intinya kita sebagai guru itu harus bisa mampu menjadi tauladan dari anak didik kita, dan anak didik kita itu akan ketagihan pada diri kita. Karena kita tidak masuk, Bu, kemana kok Bu, kok gak masuk? Itu namanya kita sudah menjadi tauladan dari anak didik kita. Terapkan dengan masing-masing. Sampai yakin pula yang sudah melakukan, yang sudah merasakan seperti itu, iya atau tidak. Next. Teori motivasi perilaku manusia, motivasi eksternal, internal, dan yang paling bawah itu teori tujuan disiplin positif, itu tujuan kita. Yang ketiga itu tujuan kita. Motivasi eksternal menghindari hukuman dan ketidaknyamanan. Sebelum kita melakukan sesuatu, kita sudah melakukan dulu. Seperti itu kalau eksternal. Yang internal, kita bertindak untuk mendapatkan
reward, untuk mendapatkan pujian, untuk mendapatkan wah dari orang lain. Itu yang kedua. Itu motivasi perilaku manusia. Seperti itu nggih, kita tidak bisa menafik nggih. 1, 2, 3 insya Allah kita pernah melakukan seperti itu. Yang ketiga, internal tujuan disiplin positif untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa yang bila saya melakukannya. Sebelum kita melakukan apapun, kita jangan berpikir yang negatifnya dulu, kita berpikirnya positif. Saya harus bisa. Next. Mengapa harus ada keyakinan? Mengapa harus ada peraturan? Peraturan dan keyakinan itu sepertinya sama, Bu, tapi sangat berbeda. Kalau peraturan itu harus dilanggar, harus ada pelanggarannya. Kalau keyakinan itu datang dari hati kita, datang dari keyakinan kita. Contohnya saya mengambil contoh waktu berkendara memakai helm. Jangan yakin kalau memakai helm untuk apa? Keselamatan. Otomatis sebelum berkendara helmnya mana? Helmnya ini kan. Kalau kita berkendara tidak pakai helm, berpikirnya 2 kali. Ada Indonesia nggak? Kalau nggak helm, engkau mesti anak polisi, anak itu peraturan. Terus dari keyakinan pakai helm, kan kita sudah punya SIM komplit semuanya. Tapi kenapa tetap pakai helm? Karena kita yakin kalau kita pakai helm, kecelakaan atau apa kita pasti selamat. Nyatanya kita berangkat selamat, pulang juga selamat. Itu namanya keyakinan. Next, next. Nilai dibagikan pada keyakinan kelas. Kita ambil dari kelas kita. Ini contoh keyakinan kelas. Yang satu peraturan, yang satu keyakinan. Ini peraturan dan keyakinan. Saya tidak memberikan peraturan itu adalah apa, keyakinan itu adalah apa. Saya tidak pernah kalau memberikan artinya, saya sendiri juga tidak paham, tidak bisa mengartikan. Saya mengambil contoh. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu kira-kira untuk keyakinan kelasnya apa? Bertanggung jawab bisa, kebersamaan juga bisa. Terus yang kedua, langsung saja Bu, next. Dilarang mengganggu orang lain. Itu peraturan. Tapi untuk keyakinan kita, menghormati orang lain itu lebih penting. Kita rubah kata-katanya yang dulu dilarang melakukan kekerasan, otomatis itu kata-kata yang ada negatifnya. Kita rubah untuk kesehatan, untuk keselamatan, menghormati orang lain. Perhatian atau menurut budaya. Biasanya kita sebagai anak-anak itu menurut budaya itu tetap ada yang uyel-uyelan, tetap ada yang dorong-dorongan. Itu karena sifat dari anak PAUD seperti itu. Walaupun tidak PAUD, SMP, SMA pun kadang seperti itu. Next. Sekarang tugas kita di kelas membuat keyakinan kelas. Kalau di SD, SMP, SMA, SMK itu keyakinan kelas bisa dibuat oleh anak-anak. Tapi kalau di TK, anak-anak kalau membuat keyakinan kelas gimana? Contoh guru yang membuat keyakinan kelas. Tapi kita sebagai guru meminta kesepakatan dari anak-anak didik kita. Caranya jangan gitu. Itu ya, nanti kalau belajar harus selesai, mengerjakan apapun harus selesai, seperti itu. Sebenarnya keyakinan kelas kita yang positifnya sekarang.
Kalau mengerjakan sesuatu harus diselesaikan seperti itu. Yang pertama, mempersilahkan mulai bisa untuk bersurat pendapat tentang peraturan perlu disepakati di kelas. Kita membuat kesepakatan di kelas itu bersama anak didik kita. Kalau di TK tidak boleh mengambil punyanya teman kecuali pinjam. Kalau pinjam itu diperbolehkan. Tapi kalau mengambil tanpa ngomong itu berarti sudah mencuri seperti itu. Tapi kita jangan kamu mencuri, tidak boleh. Kamu mencuri punyanya ini, tidak boleh. Kalau mengambil punyanya orang lain harus banyak dulu. Nanti kegiatan seperti itu akan terbawa anak sampai dewasa. Mengambil apapun tanpa ngomong sama temannya atau sama orang lain, sama yang punya, seperti itu. Berarti kita bisa betul membiasakan untuk masa depan, Bu. Jadi walaupun di sekolahan, di lembaga kita sudah baik-baik untuk memberi anak arahan atau tuntunan. Tapi rata-rata di rumah beda lagi. Nah, tugas kita harus kolaborasi dengan orang tua. Kita kan sekarang sudah ada grup. Itu setiap hari kita tidak boleh lelah untuk mengingatkan anak. Jam segini anak sholat zuhur, jam segini anak makan siang, jam segini anak belajar. Tapi di sekolah lagi diberi pembelajaran seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, nanti boleh di rumah diterapkan sholat ditutup. Intinya kayak seperti dari kemarin, Bu. Intinya seperti itu, walaupun kita tidak dari. Dan ternyata semua masukan yang diberikan anak. Kalau anak TK, enaknya keyakinan kelas kita apa ya? Anak paham tidak? Jadi kita melakukan adalah pembelajaran sehari-hari. Seperti contohnya tadi waktu belajar mewarna, nanti kalau sudah selesai layarnya disimpan di lokernya masing-masing, seperti itu. Itu sudah ada keyakinan dari kelas kita. Next. Ini contoh dari keyakinan kelas, pelanggaran, ada hukuman, sanksi, konsekuensi, restitusi. Dan ketiga ini kita sudah mengalami semuanya. Contoh next. Ini saya pakai contoh yang di SD. Nanti kalau di TK nanti kita bisa menyesuaikan. Karena untuk hukuman kalau di TK tidak mungkin. Kita di sini memahami antara hukuman, konsekuensi. Seperti itu, nggih. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak terlambat lagi. Saya tidak terlambat lagi. Siapa yang dulu pernah mengalami seperti itu? Baru mengalaminya. Saya juga mengalami. Menulis 2 lembar, saya tidak terlambat. Seperti itu. Ini menunjukkan hukuman atau konsekuensi. Ini hukuman. Kalau konsekuensi itu di pihak kita dan di pihak penghukum sama-sama tak rugi. Kalau di hukuman yang rugi yang dihukum. Nah, ini hukuman. Next, Bu. Lari mengiring-ngiring basket 2 kali. Itu tetap hukuman. Karena yang rugi yang dihukum. Dan yang menghukum biasa saja. Next. Lagi nih. Di sini membersihkan tumpahan air. Kira-kira konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Kita sudah otomatis kita kan tidak sengaja menumpahkan air. Jadi kita sudah punya maaf Pak, itu saja menyadari kesalahan. Berarti ini konsekuensi. Lanjut next. Lanjut. Terus saya ambil kata ini, saya ambil kata Bu Ambar dan Bu Ambarnya tidak ada. Bu Ambar dulu lagi kelas TK di TK Pelita Hati.
Anda menghadapi situasi seperti Bu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Anda melakukan itu? Kita tidak next Bu, kita tidak boleh langsung marah ya. Dan ini memang kebutuhan dasar manusia. Dari proses beli rajin, kita harus memberikan intinya restitusi. Restitusi itu cara menyelesaikan masalah. Dari awal, beli itu membutuhkan apa? Kasih sayang, atau kekuasaan, atau kebebasan, atau kesenangan. Next. Itu tadi 5 kebutuhan manusia gitu. Di sini kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan fisiologis untuk dapat bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Dari 5 itu kita sudah merasakan itu semuanya. Kebutuhan bertahan hidup. Dari anak-anak pun itu bisa merasakan kesenangan, kebebasan, kasih sayang, dan juga merasakan semuanya Bu. Tapi kita tidak sadar kalau 5 kebutuhan dasar manusia itu sudah terpenuhi, tapi kita tetap kurang. Dari kesenangan kita sudah setiap hari sudah senang, berarti 5 kebutuhan dasar sudah terpenuhi. Nah, kita sebagai guru harus memiliki kontrol ini, dan ini tugas jenengan besar menilai diri sendiri. Dan untuk penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Di sini kita kontrol sebagai guru. Kita harus belajar ini dengan benar-benar. Next Bu. Untuk penghukum, kita ambil contoh. Patuhi aturan saya, atau awas kalau tidak mematuhi peraturan saya. Itu sudah namanya penghukum. Kata-katanya saya saja sudah terlihat sebagai penghukum. Menyalahkan orangnya, itu namanya penghukum. Kita menyalahkan anak didik kita. Terus kamu sing mau tarik gitu. Kita sudah sebagai penghukum. Nah, pembuat orang bersalah. Kita selalu memberikan dukungan yang selalu memojokkan kepada anak. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Tapi bukan dukungan lagi Bu. Berarti gurunya sudah memberikan luka hati di dalam anak tersebut. Next. Sebagai teman, Anda bantulah demi Bapak ini. Guru menyuruh anak untuk bekerja bakti, tapi anak itu tidak berangkat seperti teman-temannya. Tidak ada rasa empatinya sama sekali. Berarti itu tugas gurunya itu sebagai teman. Kemarin kamu sudah membantu Bapak loh. Sekarang bagian kamu yang bantu Bapak seperti itu. Itu guru sebagai teman. Next. Pemantau. Setelah anak melakukan kesalahan apapun, kita tidak boleh langsung menyalahkan anak dulu. Kita pantau dulu, alasannya apa? Kenapa kamu bisa begini? Kenapa kejadiannya kok seperti itu? Alasannya apa? Seperti itu. Kita sebagai pemantau. Next. Dan manajer. Dan manajer ini, insya Allah kita sebagai guru posisi kontrolnya di manajer. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Berarti manajer itu menuntut anak agar memberikan alasan-alasan yang sesuai dengan masalah yang dihadapi. Kita sebagai guru tidak boleh yang satu ada dua. Yang kita lakukan sekarang manajer selalu membantu dan menuntun anak. Tidak boleh naik ke level 2 atau 1. Boleh naik ke level 4 atau yang ketiga boleh. Tapi jangan sampai naik ke 2 atau ke 1. Itu yang penghukum sama berbuat orang bersalah itu sudah menyakiti perasaan anak. Jadi kita
ketiga, keempat, kelima boleh. Sekarang jenengan nilai diri Anda sendiri, apakah jenengan itu dari salah satu 5 kontrol itu ada, atau mungkin yang satu tidak mungkin, yang dua juga kadang masih ada yang seperti menyalahkan anak didik kita ada. Jadi kita itu harus ketiga, keempat, kelima itu baru kita terapkan di diri kita sendiri ya Bu. Next, segera restitusi. Ini salah satu cara menyelesaikan konflik kasus yang ada di sekolahan kita. Contohnya lagi kasus anak terlambat. Kita tidak boleh langsung menyalahkan anaknya kok terlambat. Kenapa kamu alasannya apa? Kita harus mencari dulu aturannya gimana. Kenapa kamu terlambat seperti itu? Dari awal kan guru sudah bilang itu tidak boleh malah mengembalikan itu. Dari awal sudah bilang kalau berangkat itu pagi-pagi itu kalau di bawah sebenarnya tidak pas, tidak sesuai. Karena anak awal itu alasannya paling gampang seperti itu. Kalau restitusi ini sebenarnya untuk tingkat SD, SMP, SMA, tapi kita butuh untuk penyelesaian masalahnya. Validasi tindakan yang salah. Ini kita tidak boleh mengambil satu nota untuk kesalahan anak didik. Di sini restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi guru untuk memperbaiki kesalahan agar kembali ke kelompoknya itu tidak ada salahnya itu. Kalau kita membuat kesalahan dan kita tidak ada hukuman atau konsekuensi, kita mau kembali ke kelompok kita, amal sama teman-teman kita itu mesti punya perasaan gak minat, punya perasaan gimana. Tapi setelah adanya restitusi kesalahan itu, terus ada restitusi penyelesaian masalah, otomatis kita sudah punya kesepakatan seperti itu. Next. Ini kalau restitusi itu sebenarnya kita sudah melaksanakan dulu. Tapi kalau dijabarkan seperti ini banyak sekali. Kalau kita menerapkan satu-satu, paling jenengan bacanya begini. Oh, terus kena aku ngomong dulu, terus kena aku ngomong dulu, seperti itu. Next. Ini yang terakhir Bu, refleksi ini. Ini refleksinya terakhir. Nanti saya minta untuk ibu-ibu semuanya, teman-teman semuanya, untuk memberikan refleksinya seperti ini. Materi yang paling menarik apa? Terus gak enak Bu? Yaudah. Sebenarnya refleksinya nggak usah Bu. Dan berapa yang membahas paradigma. Setelah jenengan mendengarkan materi ini, paradigma apa, masa depan apa yang Anda inginkan? Paradigma itu kayaknya angan-angan kelanjutannya kita gimana, seperti guru, seperti itu. Yang kedua, saya mendidik pakai kok. Saya akan menjadi pendidik yang seperti apakah setelah mengikuti sesi ini? Saya kemarin juga pertanyaannya seperti itu Bu. Jadi saya imbaskan dari jenengan semuanya. Iya. Ya sama Anda seperti saya, mungkin sama. Di situ saya kasih berikan. Saya akan menjadi pendidik yang bisa membuat pembelajaran di kelas itu lebih nyaman, lebih menyenangkan. Seperti itu jawaban saya kemarin. Ibu-ibu semuanya untuk imbasnya saya minta yang terakhir ini. Jenengan tulis ke kertas yang jenengan. Tidak pakai kertas Bu. Terus berbunyi itu nggak boleh bilang seperti itu. Kita punya kreatif, punya inovatif. Kalau nggak ada itu apa gitu. Minta pinjam. Teman-teman semuanya, kayak berarti punya kreativitas, inovasi, nulisnya di tangan nanti tak foto bunyi. Teman-teman semuanya, untuk materi yang saya sampaikan, insya Allah sampai di sini, dan semoga entah dengan yang baik diambil, yang tidak baik ditinggalkan saja. Insya Allah Anda tidak mengakui materi ini baik atau tidak, yang penting saya
yang telah Ibu Dawirya sampaikan dengan panjang lebar. Semoga apa yang telah beliau sampaikan bisa sebagai bekal kita untuk menghadapi anak-anak didik kita di luar negeri masing-masing. Dari kami, apabila ada kesalahan, sekali lagi minta maaf apabila ada kesalahan, dan kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, sebelum selesai kita refleksi dulu. Refleksi dulu ya. Oke. Semangatnya mana? Semangatku. Mana yang sembuh ini? Saya suka semangat dan juga semua itu membuat motivasi untuk saya. Sebelumnya kita awal dulu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Iya. Kita mulai refleksi dulu ya Bu ya. Ini sudah beberapa kali disampaikan. Nanti kita bisa diterapkan di sekolahan, di anak didik kita.